Semeton sareng sami memagi semuanya pada sehat walafiat di tengah badai COVID-19 ini. Om Swastiastu, Om Namastu, Tatastu, Namo Siddhaya, Namo Swaha. Mungkin karena mendadak nih yang ditunjuk lagi dinas mungkin ya, ban serepnya yang maju, ban serepnya jadinya ngelambung ban depan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini tugas ya, karena kita sudah janji bahwa setiap purnama film harus ada yang mengisi, mengingatkan kita semua tentang hidup, bagaimana beragama, sehingga agama itu bukan yang kita kenal, bukan stempelnya saja, tapi kita mengenal makna dan tujuan daripada agama itu sendiri. Baik, saudara semua, di tengah badai COVID-19 ini banyak sekali saya lihat orang stres ya, apalagi di zaman Kaliugo seperti ini. Nah, kenapa banyak orang stres ya? Di jalan saya lihat orang teriak-teriak. Tadi pagi saya lihat ya di depannya Auto 2000 ya, tangannya sudah naik-naik ini. Waduh, itu mungkin kelebihan beban, overload mungkin ya pikirannya ya. Nah, bagaimana kita mengenal agama itu sehingga benar-benar menjadi tuntunan. Karena banyak sekali agama sekarang itu menjadi tontonan, bukan menjadi tuntunan. Orang teriak-teriak, senyum-senyum dengan apa yang disampaikan orang, sehingga sekedar menjadi tontonan, tidak masuk ke dalam dirinya. Stres ya tetap stres gitu ya. Nah, di agama kita diajarkan ada namanya 10 pengendalian diri ya, yang disebut dengan Daso Yamo Brato ya. Daso Yamo Brato. Karena pada intinya kesengsaraan itu timbul karena keinginan pribadi, keinginan diri sendiri. Di Bhagavad Gita disampaikan bahwa Krishna menyampaikan kepada Arjuna, janganlah engkau mementingkan dirimu sendiri, berbuatlah untuk masyarakat. Karena apapun yang kamu perbuat untuk masyarakat pasti berguna juga untuk hidupmu. Baik untuk masyarakat, baik juga untuk hidupmu. Itu nasihat Krishna kepada Arjuna ya. Sehingga apabila kamu melaksanakan ada dasar kepentingan pribadimu, maka perbuatanmu itu nanti akan menjerumus kamu ke lembah dosa. Kalau kita katanya mempunyai perbuatan keinginan karena adanya keinginan pribadi, maka kita akan ke lembah dosa katanya ya. Tapi itu benar, sangat benar ya, sangat benar. Coba aja sekarang kita ingin sesuatu, berbuat sesuatu ya, tapi untuk kepentingan pribadi kita, bukan untuk anak, istri, bukan untuk masyarakat. Kita bekerja misalnya di PLN, apapun yang kita kerjakan adalah untuk pribadi kita, bukan untuk perusahaan, bukan untuk melayani masyarakat. Pasti aneh-aneh nanti tindakannya. Kengken caranya banyak lu ngenah, pangsing ragu ngenah, sibuk jadinya, akhirnya nggak bisa tidur, kemasan, sehingga terjunlah dia ke lembah dosa. Ya, kembali lagi, salah satu di Daso Yamo Brato itu disebut dengan sifat ya. Yamo Brato adalah sifat 10 sikap untuk mengendalikan diri. Ya, ini bagian dari tidak jauh, tidak lepas dari 3 kerangka agama Hindu. 3 kerangka agama Hindu itu adalah tatwa, etika, ritual. Ya. Tatwa itu kalau dianggap sebagai kuning telurnya, itu sebagai kuning telurnya. Etika atau susilo itu sebagai putihnya, ritual itu adalah sebagai kulitnya ya. Ini merupakan satu kesatuan yang talo kesengitang bulan bersih ya, pasti merupakan satu kesatuan. Ada orang misalkan, oh itu kan kulitnya saja ritual, tidak, tapi dimaknai semuanya jadi satu kesatuan. Setelah kita melaksanakan upacara, hendaknya susila kita berubah ya, memahami tatwanya sehingga menjadi santapan rohani kita. Nah, itu Daso Yamo Brato, diantaranya satu, yang pertama itu ada namanya Andre Sangsio. Seingat mungkin ya pelajaran SD ini ya, SD kita menghafal Daso Yamo Brato, Daso Niyamo Brato.
Saya juga nggak hafal, kalau SD hafal itu dapat nilai 10 biasanya ya. Nah, yang pertama itu Andre Sangsio. Andre Sangsio itu adalah sikap atau tingkah laku tidak mementingkan diri sendiri ya. Karena sudah diajarkan di depan, di awal, bahwa sikap mementingkan diri sendiri itu adalah akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Inguhlah hati ya. Kalau mementingkan diri sendiri, tetangga beli AC kita kepanasan gitu kan. Tetangga di mobil kita masuk ambulan ya. Itu karena mementingkan diri sendiri, akhirnya tumbuh nanti sama sikap iri hati segala macam. Karena sumbernya adalah karena ada mementingkan diri sendiri. Itu yang diajarkan tentang Andre Sangsio. Kemudian yang kedua yaitu bisa nggak hafal ya, dapat nilainya berapa ya. Terus yang kedua itu adalah Ksamo, artinya sikap bisa menerima, suka mengampuni. Seperti keadaan sekarang lah. Keadaan sekarang di badai COVID ini, apakah kita bisa menyalahkan COVID-nya? Ya kita harus bisa menerima, mengampuni diri kita sendiri, orang lain juga. Gitu. Ya, menerima keadaan, sehingga itu akan menjadikan diri kita menjadi tenang, menjadi damai. Itu bagian dari perjalanan hidup. Ya, suka mengampuni kalau yang salah. Ya, kalau saya biasanya kalau salah, ya, gunung-truno kan bajang, apalagi masih di Beli Selatan agak kenceng lehernya sedikit itu. Tapi dalam hatinya ngampuni. Ya. Itu mengampuni, ya, mengampuni. Kemudian sikap yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah satya. Satya itu artinya setia. Setia dengan ucapan, setia dengan perbuatan, setia dengan pikiran. Apapun yang diucapkan, dipikirkan sesuai dengan trikaya parisuddha, itulah kesetiaannya. Setia dengan perusahaan, setia dengan keluarga, setia dengan anak dan istri segala macam ya. Tapi jangan istri tetangga disetiain seperti itu. Ya, itu susila yang ketiga dalam Dasa Yamabrata. Kemudian yang keempat ahimsa. Ahimsa ini dulu zaman Mahatma Gandhi mengadakan namanya gerakan ahimsa, yaitu tidak menyakiti. Bukan hanya menyakiti dalam fisik, tapi ucapan, pikiran juga tidak menyakiti orang lain. Ya, sekarang banyak sekali orang menyakiti melalui media sosial, segala macam, tidak menyebabkan sehingga menyebabkan orang tersinggung segala macam. Itu termasuk melakukan himsa karma, ya, bukan ahimsa. Ini ahimsa, tidak menyakiti diri sendiri maupun makhluk lain. Nah, kalau ada yang sering dugem, minum arak, punya-punyahan, itu termasuk himsa karma ya. Termasuk menyakiti diri sendiri karena levernya kambuh nanti segala macam ya. Ya, mohon maaf nih kalau ada yang suka minum-minum, kalau tersinggung ya syukurlah. Ya. Supaya nanti berhenti minum-minumnya ya. Ya, itu ahimsa. Kemudian yang kelima yaitu dhammo, artinya dapat menasihati diri sendiri ya. Dapat menasihati sendiri-sendiri. Bagaimana caranya kita bisa menasihati orang lain? Kita cenderung menasihati orang lain, lupa menasihati diri sendiri. Ya nak bali, ya melajahlah nyiksik bulu. Nyiksik bulu artinya mulat sarira, melihat diri ke dalam. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara tapa segala macam ya. Dengan cara meditasi, sehingga kita bisa melihat diri kita. Oh, ini saya kurang. Sehingga kita bisa mendengarkan suara hati. Apa yang harus diperbaiki, apa yang kurang, apa yang lebih dari kita bisa kita bagikan ke orang lain. Yang kurang dari kita perbaiki dan menerima pelajaran dari orang lain seperti itu. Ini adalah sikap yang kelima. Kemudian sikap yang keenam yaitu arjawo, artinya jujur dan berani mempertahankan kebenaran ya. Kebenaran dalam arti kebenaran yang mutlak ya. Karena semuanya benar di dunia ini, benar menurut masing-masing. Tapi kebenaran yang disebut adalah kebenaran tentunya menjadikan hidup kita lebih baik. Itu kebenaran yang berguna untuk masyarakat umum. Itu adalah kebenaran. Kebenaran sesuai dengan ajaran-ajaran tattva, ajaran agama, dan susila seperti itu ya. Kemudian priti, artinya cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk. Semua disayangi.
tentunya berhubungan dengan ahimsa. Menyayangi dalam ini ada cinta, kasih, dan kasih sayang seperti itu. Tidak membenci, menghilangkan sifat iri, benci, dan dengki. Karena itu berlawanan dengan kasih sayang. Ya. Kalau di rumus ininya, di rumus listriknya P sama dengan I kali R kali I gitu. Kalau sudah irinya tinggi, dayanya liu misalnya. Kan P sama dengan I kuadrat R kan daya itu. Ya. Kalau tadi banyak tekanan, P sama dengan F kali A kan gitu ya. Kalau tertekan hidupnya, gayanya berseliunan, kurang lapang dada gitu. Ya. Itu yang ke-8 yaitu prasade, artinya berpikir dan berhati suci tanpa pamrih. Ya. Ini memang gampang diucapkan tapi susah dilaksanakan. Banyak sekali kelihatannya suci ya, tapi memberikan sesuatu selalu ada pamrihnya. Contoh pamrih misalnya, pangtawangi ragu paling sugih, ya, itu udah pamrih. Ya. Mani pang pilih dari anggota DPR itu juga tidak suci itu, ya. Ya. Nanti ada pemilihan ini yang diterima, ya. Kasihan dia nanti. Karena pemberiannya, pengorbanannya bukan berdasarkan atas kesucian. Ya. Nah, yang ke-9 maduryo, yaitu artinya ramah tamah, lemah lembut dan sopan santun, ya. Ya, yang ada namanya maduryo, ya, orangnya ramah tamah, lemah lembut dan sopan santun. Ini menunjukkan kalau kemarin kita belajar tentang Astabrata, salah satu sifatnya yang seperti ini adalah sifat bulan. Ya, siapapun yang ada di sampingnya akan merasakan ketenangan karena lemah lembut, budi pekertinya bagus, sehingga siapapun yang ada di sana merasa nyaman dan tenang. Nah, itulah yang ke-8, yang ke-9 ya. Kemudian yang ke-10 yaitu madarwo, bukan mardawo. Madarwo artinya rendah hati, rendah hati ya. Artinya rendah hati ya tidak sombong seperti itu. Ya, gemar menabung. Ya, itulah semeton sami yang bisa Tiang uraikan, menyampaikan kembali. Mungkin sudah pernah disampaikan dulu waktu sekolah, namun memaknainya ajaran tanpa pelaksanaan tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Di buat kita juga disampaikan ilmu yang paling tinggi adalah tatwa. Namun tatwa tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan mempunyai makna kalau tanpa dilaksanakan. Pelaksanaanlah yang akan bisa merubah hidup kita, merubah palo kita karena karma kita. Itu dari karma yoga. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat buat kita semua, buat keluarga. Semoga bahagia semuanya, ya. Semoga bahagia semuanya di tengah badai COVID-19 ini. Semua menjadi tenang. Mari kita ambil hikmah positifnya, menjadikan kita tenang di rumah dan bisa mulak sariro dan selalu bisa memberikan terbaik buat masyarakat dan buat keluarga di rumah. Sudumo, Om Santi 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 Om.